Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Saya Dian Azkianul Alimah dari Farmasi UII 2019 kelas C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tanaman seledri dengan judul apa sih pentingnya tanaman seledri itu? Penasaran nggak? Yuk, mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Selamat menonton teman-teman. Enjoy for watching teman-teman semua. Jadi, yang pertama ada identitas tanaman seledri. Kingdomnya adalah Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Magnoliaceae atau Dicotyledoneae, subkelas Rosideae, ordo Apiaceae, family Apiaceae, genus Apium, spesies Apium glaveolens, dan nama binomialnya adalah Apium glaveolens Linn. Morfologi tanaman seledri ialah batangnya tidak berkayu, beralus, luas, cabang, tegak, dan hijau pucat. Daunnya tipis majemuk, daun muda melebar atau meluas dari dasar, hijau mengkilap, segmen dengan hijau pucat, tangkai di semua atau kebanyakan daun merupakan saung. Daun bunga warnanya putih kehijauan atau putih kekuningan. Panjangnya setengah sampai 34 mm. Ciri-ciri bunganya ialah tunggal dengan tangkai yang jelas, sisi kelopakan tersembunyi, daun bunga putih kehijauan atau merah jambu pucat dengan ujung yang bengkok. Bunga betina majemuk yang jelas, tidak bertangkai atau bertangkai pendek, dan sering mempunyai daun berhadapan atau berbatasan dengan tilai bunga. Tilai bunganya tidak bertangkai atau dengan tangkai bunga tidak lebih dari 2 cm panjangnya. Untuk buah ialah panjangnya sekitar 3 mm, batangnya angular, belekuk, dan sangat aromatik. Akarnya tebal. Selanjutnya adalah manfaat tanaman seledri bagi kesehatan. Secara tradisional, tanaman seledri digunakan sebagai pemacu enzim pencernaan atau sebagai penambah nafsu makan, peluru air seni, dan penurun tekanan darah. Kemudian, tanaman seledri juga digunakan untuk memperlancar keluarnya air seni, mengurangi rasa sakit pada rematik dan gout, dan juga digunakan sebagai anti kejang. Mari kita bahas pentingnya seledri untuk penurun tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi. Jadi, daun seledri itu memiliki kandungan apigenin yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah dan vitalides yang dapat mengendurkan otot-otot arteri atau merelaksasi pembuluh darah. Kemudian, zat tersebut yang mengatur aliran darah sehingga memungkinkan pembuluh darah membesar dan mengurangi tekanan darah. Jadi, apigenin dalam daun seledri berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung, sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. Kemudian, mannitol dan apiin. Mannitol dan apiin bersifat diuretik, yaitu untuk membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan garam dari dalam tubuh, sehingga berkurangnya cairan dalam darah akan menurunkan tekanan darah. Potasium atau kalium bermanfaat untuk meningkatkan cairan intraseluler
dengan menarik cairan ekstraseluler, sehingga terjadi perubahan keseimbangan pompa natrium kalium yang akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Kemudian, magnesium dan zat besi memberikan gizi pada sel darah, membersihkan dan membuang lemak tubuh yang berlebih, dan mencegah peradangan di pembuluh darah atau aterosklerosis. Lalu, ada fitosterol untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, sehingga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Yang terakhir adalah senyawa 3N-butyl phthalate untuk memberikan aroma khas pada seledri dan dapat melemaskan otot halus pembuluh darah, sehingga tekanan darah bisa menurun. Selanjutnya, cara penggunaan seledri. Cara memanfaatkan seledri untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama, konsumsi seluruh bagian seledri, mulai dari daun sampai batangnya, untuk mendapatkan serat, magnesium, kalium, dan zat lain yang dapat membantu mengatur tekanan darah. Yang kedua, makan 1 cangkir atau sekitar 4 batang seledri berukuran besar setiap hari. Yang ketiga, seledri bisa dikonsumsi dalam bentuk jus seledri atau dinikmati secara langsung setelah dicuci bersih. Selain itu, seledri juga terdapat kontraindikasi loh teman-teman. Apa sih kontraindikasinya? Yuk, mari kita lihat. Kontraindikasi seledri yang pertama ialah terdapat kontraindikasi penggunaan biji seledri pada wanita hamil, ibu menyusui, dan pasien epilepsi. Yang kedua, minyak aksili seledri dapat menyebabkan iritasi pada ginjal. Oleh karena itu, sediaan dengan minyak aksili seledri dilarang diberikan pada penderita infeksi ginjal. Yang ketiga, seledri sebaiknya diberikan secara hati-hati pada pasien yang sedang demam. Oke guys, thanks for watching this video ya. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Amin. See you later guys. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.